Universitas Nurul Hasanah Kota Changi terletak di Kabupaten Aceh Tenggara, merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini adalah Kota Changi. Kabupaten ini terdiri dari wilayah dataran tinggi, pegunungan leuser, serta wilayah dataran rendah yang berada di lembah alas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mastina SST Mkep. Saya adalah dosen program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Nurul Hasanah Kota Changi. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi gelombang pertama tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui adalah salah satu mata kuliah inti S1 Kebidanan dengan bobot SKS 4 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktik, di mana mata kuliah ini dipelajari di semester ganjil, tepatnya di semester 3. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Mampu menjelaskan dan memahami adaptasi fisiologi nifas. 2. Mampu menerapkan pelayanan yang berkaitan dengan laktasi pada masa nifas. 3. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan nutrisi dan biochemistry masa nifas, biochemistry ASI. 4. Mampu menganalisis terkait masalah umum terjadi pada postpartum. 5. Mampu melakukan manajemen nifas, dukungan menyusui, konseling tentang perawatan diri dan berduka dan kehilangan. 6. Mampu mengklasifikasikan prinsip praktik asuhan, postnatal care principle, dan praktis, menerapkan ilmu dan riset tentang breastfeeding. 7. Mampu menganalisis adaptasi ibu dan proses menyusui. 8. Mampu mengatasi masalah pada asuhan kebidanan pada puerperium abnormal. 9. Mampu merencanakan asuhan postnatal di rumah sakit pada ibu post SC. 10. Mampu merencanakan konsep home visit dan keterampilan melakukan pencatatan. 11. Mampu membuat keterampilan laporan khusus individu dan keterampilan membuat surat rujukan. 12. Mampu melaksanakan manajemen dan administrasi obat digunakan dalam menyusui. 13. Mampu merencanakan dukungan dalam menyusui dan asuhan postnatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks. 14. Mampu menganalisis pasien safety pada asuhan postnatal dan pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin. Deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah ini memuat tentang manajemen adaptasi fisiologi nifas, manajemen nifas normal pada ibu dan bayi, laktasi, dan aspek psikososial dan kultural pada nifas. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini, yaitu kombinasi antara metode pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung, di mana media yang saya gunakan yaitu Zoom Meeting, Google Meet, Quizzes, dan media lainnya. Pada mata kuliah ini mengaplikasikan dengan pendekatan DAA atau Delivery, Interaction, dan Assessment guna memastikan proses pembelajaran yang komprehensif baik secara online maupun secara offline. Aspek delivery, saya menggunakan berbagai strategi pembelajaran,
mengkombinasikan antara teacher center learning dan student center learning. Pengajaran yang pertama biasanya saya melakukan dengan metode ceramah, khususnya pada konsep dasar serta teori-teori penting seperti konsep dasar asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Kemudian diikuti dengan studi kasus dan role play, di mana mahasiswa diberikan skenario kasus yang nyata dalam penerapan konsep, terutama dalam menganalisis masalah yang berkaitan dengan asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Selanjutnya, praktikum dan simulasi khususnya pada topik-topik yang memerlukan pemahaman praktis seperti pemahaman tentang pijat oksitosin, pendidikan kesehatan, konseling menyusui, dan teknik perawatan diri. Saya biasanya melakukan praktik dan simulasi langsung di kelas maupun di laboratorium kebidanan. Hal ini untuk memastikan mahasiswa menguasai keterampilan yang aplikatif. Pada aspek interaction, saya sangat mendorong keaktifan dari mahasiswa. Pada pemberian topik yang baru, biasanya saya menggali tentang pemahaman awal dari mahasiswa. Kemudian, dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan sesi tanya jawab. Hal ini dengan tujuan memperdalam pemahaman serta membangkitkan keaktifan mahasiswa dalam bertanya, berpendapat, dan memecahkan masalah bersama. Mahasiswa juga dilatih untuk presentasi dan mengerjakan studi kasus kolaboratif. Hal ini ditujukan agar mahasiswa mampu menganalisis serta mampu melakukan pekerjaan secara kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Sebagai bentuk asesmen atau evaluasi pada mata kuliah, penilaian dilakukan secara komprehensif. Untuk sistem evaluasi pembelajaran, saya menggunakan sistem pembelajaran 50% teori dan 50% untuk praktik. Untuk persentase 50% dalam pembelajaran teori terdiri dari kehadiran 10%, UTS 30%, UAS 40%, tugas 20%. Sedangkan untuk presentasi 50% dalam pembelajaran praktik terdiri dari 10% kehadiran, sikap 10%, pengetahuan 50%, keterampilan 35%, dan laporan praktikum 30%. Berikut saya tampilkan cuplikan video pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, kita pada hari ini ketemu lagi di pertemuan kedua, di mana mata kuliah pada hari ini adalah asuhan kebidanan nifas dan menyusui ya. Untuk sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, dipersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk presensinya apakah sudah jalan? Sudah ya? Sudah tadi ya jalan. Sambil kita mulai kuliah materi pada hari ini. Nah, pada hari ini kita membahas tentang proses laktasi. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan proses laktasi, Ibu mau bertanya tentang materi kita yang lalu, di mana materi kita yang lalu adalah konsep masa nifas. Nah, siapa yang bisa memaparkan tentang pengertian dari masa nifas? Ayo, siapa yang ini yang mau? Rina ya boleh. Nah, silahkan. Jadi, Bu, terima kasih. Masa nifas yaitu masa berakhirnya dari keluarnya plasenta sampai sekitar 42 hari. Ya, bagus Rina. Ada lagi? Yang bagian belakang. Ayo. Siapa lagi? Nah, untuk perubahan masa nifas itu terjadi di dua bagian ya, di fisiologis dan psikologis. Nah, kalau fisiologis misalnya apa? Ya?
perubahan payudara, ya perubahan uterus, ya. Lagi kalau dari psikologis apa? Psikologis. Ya, bahagia menerima kehadiran sang bayi. Ada 3 tahap ya. Taking on, taking hold, letting go. Oke, kita masuk ke materi kita tentang proses laktasi, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis dengan tepat dan benar tentang anatomi dan fisiologi pada payudara. Yang kedua, mahasiswa mampu dan menjelaskan dan menganalisis dengan tepat dan benar tentang manfaat dari pemberian ASI, dan yang ketiga adalah tentang ASI eksklusif. Sebelum kita masuk ke anatomi payudara, kita harus mengetahui tentang pengertian dari proses laktasi. Nah, proses laktasi itu adalah proses biologis di mana kelenjar payudara yang menghasilkan dan mengeluarkan susu setelah melahirkan. Nah, proses ini dipicu oleh perubahan hormon selama kehamilan dan setelah melahirkan, sehingga merangsang kelenjar payudara untuk memproduksi susu untuk memberi nutrisi kepada bayi. Nah, proses laktasi ini adalah proses di mana hormon-hormon yang terjadi pada payudara itu memproduksi dan menghasilkan ASI, sehingga keluarnya ASI untuk memenuhi seluruh kebutuhan dari bayi, nutrisi dari bayi. Nah, kita masuk ke anatomi payudara. Yang kita tahu, payudara itu terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu payudara itu apa. Payudara atau mame atau susu itu adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit, di atas otot dada, dan fungsinya untuk memproduksi susu untuk bayi. Ya, ada 3 bagian terdapat pada payudara: korpus atau badannya. Nah, ini bagian yang paling besar dari payudara. Yang kedua ada areola. Areola itu bagian yang kehitaman di tengah, bagian tengah yang sekitaran puting susu, atau kemudian papila atau puting atau bagian yang menonjol di puncak payudara. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kalau korpus atau badan payudara itu bagian yang paling besar, ini dinamakan korpus atau badan dari payudara. Nah, kalau areola ini adalah areola yang lingkaran hitam. Lingkaran hitam itu areola namanya. Kalau papila itu atau puting itu adalah bagian yang menonjol ini. Menonjol ini itu adalah papila namanya, atau puting susu. Selanjutnya letak payudara. Nah, secara vertikal itu terletak antara kosta 1, 2 dan kosta 4. Jadi kosta itu adalah tulang rusuk. Jadi payudara itu terletak di antara tulang rusuk kedua dan tulang rusuk ke-4. Tulang rusuk ke-4 secara vertikal. Nah, sedangkan secara horizontal itu terletak di pinggir sternum. Sternum itu adalah tulang bagian tengah payudara. Nah, untuk berat payudara pada saat wanita hamil, awal kehamilan, itu beratnya 200 gram. Sedangkan pada saat wanita hamil dengan usia kandungan yang cukup bulan, itu 400 sampai dengan 600 gram. Sehingga kemudian pada saat laktasi itu 600 sampai dengan 800 gram. Gitu. Selanjutnya kita ke struktur payudara. Nah, struktur payudara ini terbagi dari jaringan kulit, jaringan kulitnya, terus jaringan sukutan di bawah kulit, di bawah kulitnya, terus korpus mame terdiri parenkim dan stroma jaringan ikat. Nah, parenkim ini terbagi menjadi ini ductus lactiferus. Kemudian ductus lactiferus ini dibagi menjadi bercabang menjadi ductus 20 sampai 40 ductus ini. Kemudian ini yang ductus ini bercabang lagi menjadi 10 sampai dengan 100 alveolus sehingga membentuk seperti pohon. Ya, pohon itu.
Ini bentuk dari puting payudara. Silahkan evaluasi sendiri ya. Nah, jadi bentuk dari puting payudara itu terbagi menjadi 4. Yang pertama normal, nggak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kalau yang kedua itu pendek, lebih pendek dari yang biasa normal. Nah, yang selanjutnya terbenam. Nah, terbenam itu kebalik dia masuk ke dalam. Nah, sedangkan yang panjang itu lebih panjang dari yang biasanya, begitu. Kita masuk ke proses laktasi. Proses laktasi itu kapan sih payudara dibentuk? Nah, payudara itu dibentuk dari mulai usia embrio 18 sampai dengan 19 minggu. Kemudian hormon apa sih yang terlibat? Nah, hormon yang terlibat itu hormon estrogen, progesteron, prolaktin, oksitosin. Nah, kalau tugasnya si estrogen dan progesteron itu untuk mematangkan alveoli, sedangkan prolaktin itu berfungsi untuk memproduksi ASI dan oksitosin itu berfungsi untuk mengeluarkan ASI-nya. Nah, pada saat hamil, estrogen dan progesteron itu tinggi sehingga menghambat terjadinya produksi ASI. Nah, yang kedua atau 2 sampai dengan 3 hari postpartum, estrogen dan progesteron turun secara drastis sehingga mulailah terjadinya sekresi atau pengeluaran pada ASI. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Nah, proses 2 refleks yang pada proses laktasi, yaitu refleks prolaktin dan refleks letdown. Nah, di mana refleks prolaktin adalah dalam puting susu terdapat ujung saraf sensori. Nah, bila dirangsang timbul impuls atau dorongan untuk menuju hipotalamus yang selanjutnya ke kelenjar hipofisis bagian depan, sehingga kelenjar ini mengeluarkan hormon prolaktin sehingga terjadilah produksi. Tugas hormon prolaktin tadi apa? Untuk memproduksi ASI. Itu dinamakan refleks prolaktin. Nah, sedangkan refleks letdown itu pelepasan ASI berada di bawah kendali neuroendokrin. Bayi menghisap akan merangsang produksi oksitosin yang menyebabkan kontraksi sel-sel mioepitel, begitu. Kemudian kita lanjut ke manfaat pemberian ASI. Manfaat pemberian ASI itu terbagi menjadi beberapa ya, untuk bayi, untuk ibu, ada juga. Nah, pertama gizi yang cukup untuk bayi. Manfaat ASI itu dibuat sesuai dengan sesuai dengan porsinya si bayi. Jadi nutrisi yang ada dalam ASI itu sudah sangat cukup untuk memenuhi nutrisi pada bayi. Nah, sehingga kita sebagai bidan harus mengedukasi si ibu agar tidak memberikan tambahan susu formula kepada bayi, begitu. Mengandung antibodi yang cukup. Nah, kalau bayinya minum ASI eksklusif, diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan akan memberikan daya tahan tubuh yang sangat baik, sehingga bayinya jarang sakit, bayinya tidak mudah terkena infeksi atau baik virus maupun bakteri, begitu. ASI mendorong mengandung konsumsi yang tepat, komposisi yang tepat. Nah, jadi ASI itu yang Ibu bilang pertama tadi, nutrisi pada ASI itu sudah sangat ideal, sudah sangat pas terhadap kebutuhan bayinya. Tinggal kita seorang bidan mengedukasi si ibu dengan cara agar ibu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, begitu. Yang keempat, mengurangi kejadian karies dentis. Nah, karies dentis itu kan kerusakan pada gigi kan. Nah, kenapa bisa? Karena kandungan gula dalam ASI itu tidak terlalu banyak sehingga tidak dapat menyebabkan kerusakan pada gigi, begitu. Yang kelima, memberikan rasa nyaman dan aman pada bayi yang adanya ikatan antara ibu dan bayi. Jadi ketika kita memberikan ibu itu memberikan ASI kepada bayinya, terjadilah ikatan batin.
ya terjadilah ikatan batin, ibunya merasa tenang, anaknya merasa nyaman, begitu. Yang keenam adalah meningkatkan kecerdasan bayi. Nah, terkait dengan nutrisi tadi, kalau kita memberikan bayi itu nutrisi yang cukup, nutrisi yang sangat bagus, maka kecerdasan bayi mengikuti itu. Jadi ASI itu sangat-sangat bagus untuk bayi. Yang ketujuh adalah membantu perkembangan rahang dan merangsang pertumbuhan gigi karena gerakan menghisap mulut bayi pada payudara. Nah, jadi tergantung dengan bagaimana kita memberikan apakah ASI atau DOT, itu akan membentuk posisi dari mulut kita ya, dari rahang. Pernah melihat nggak anak yang diberikan DOT terus giginya gini seperti O gitu? Giginya seperti pernah lihat kan? Nah, itu karena dia terlalu sering ngedot atau ngempeng, karena kan dot atau ngempeng itu kan tidak terlalu elastis, jadi bentuk giginya bentuk rahang atau giginya itu mengikuti pola dari dot atau empeng itu ya. Nah, ini manfaat bagi ibu, aspek kontrasepsi. Sudah belajar alat kontrasepsi? Sudah. Ada kan alat kontrasepsi mal? Ada kan? Nah, itu dengan cara ibu memberikan ASI-nya secara eksklusif sehingga menekan terjadinya pembuahan, begitu. Yang kedua, aspek kesehatan ibu. Nah, dengan ibu memberikan ASI kepada bayinya, aspek kesehatan ibu juga meningkat. Ibu lebih memperhatikan pola makan, ibu lebih memperhatikan pola nutrisinya, dan dari ibu memberikan ASI itu lemak dari dalam tubuh ibu itu bisa berkurang, begitu. Nah, terkait dengan nomor 3, aspek penurunan berat badan juga tadi yang ibu bilang, jika ibu memberikan ASI, lemak dalam tubuh ibu itu bisa berkurang. Nah, aspek psikologis, ini tadi aspek psikologis, ibu merasa nyaman, ibu merasa tenang jika dapat memberikan ASI-nya kepada bayinya. Aspek bagi keluarganya, aspek ekonomi, tidak perlu mengeluarkan uang. Ada lagi? Ya, tidak perlu membeli susu ya, karena biasanya pengeluaran yang paling banyak itu susu, pampers ya, dua-dua itu ya. Nah, apalagi dengan posisinya susu formula itu yang mahal kan. Nah, itu pasti harus mengeluarkan uang yang ekstra, begitu. Aspek psikologi bagi keluarganya juga berpengaruh, dan ketiganya aspek kemudahan. Nah, aspek kemudahan itu tidak perlu kita buat susu, harus manasin air dulu, harus nunggu dingin dulu kayak gitu. Jadi lebih mudah, lebih praktis ya, lebih praktis begitu. Nah, yang terakhir yaitu tentang ASI eksklusif. Siapa yang tahu tentang pengertian dari ASI eksklusif? Ayo, ASI eksklusif. Ayo. Ayo Rina aja, yuk. Silakan Rina. Ibu menjawab, ASI eksklusif yaitu ASI yang diberikan sedini mungkin dari melahirkan, dari dia lahir, IMD sampai 6 bulan, usia 6 bulan. Ya, bagus Rina. Yang bagian belakang dong. Ada? Yuk, adek. Ayo, nggak apa-apa, ASI eksklusif apa? Coba. Nggak apa-apa, pakai bahasa sendiri aja. Berdiri aja. Pakai bahasa sendiri aja, nggak apa-apa. Baru diberikan ASI saja ya. Ya, bagus. Nah, pemberian ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI sedini mungkin setelah bayi lahir sampai dengan 6 bulan tanpa memberikan apapun makanan lahir, walaupun air putih kayak gitu, terkecuali bayinya sakit, perlu diberikan obat atau vitamin begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Cukup. Oke, kalau cukup, siapa yang bisa mungkin menyimpulkan sedikit? Ayo gantian. ASI eksklusif itu apa? Terus tadi apa bagian-bagian dari payudara? Itu kan kita bisa membayangkan. Nur Tahara, ayo. Ibu tanya aja. Coba sebutkan bagian dari payudara. Ada 3 kan tadi? Ya, silahkan. Aku hanya bisa menjawab bagian dari payudara, tadi ada bagian dari bagian areola, puting susu. Ya, bagus Nur Tahara. Ada yang mau menambahkan? Ya, silahkan. Yaitu bagian payudara sebagai ketiga, yang pertama ada pappus, yaitu bagian yang terbesar. Ya. Yang kedua ada areola, yaitu bagian yang hitam di tengahnya. Yang ketiga ada papilla atau puting, yaitu bagian yang di paling atas. Ya, yang menonjol ya. Oh ya, bagus. Terima kasih Nur Tahara sama Adek. Jadi kalau untuk pengertian dari ASI eksklusif sudah paham ya. Kalau bagian dari puting susu, bagian dari payudara sudah paham juga. Ya. Nah, kalau bagian payudara tadi terbagi menjadi 3, korpus atau badan, areola, dan puting susu kan. Nah, gitu. Nah, kita simpulkan. Proses laktasi adalah proses biologis di mana kelenjar payudara yang menghasilkan dan mengeluarkan susu setelah melahirkan. Nah, payudara terbagi atau mami atau susu adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit di atas otot dada dan fungsinya memproduksi susu untuk bayi. Begitu. Sampai di sini apa yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ini ada tugas nanti silahkan dikumpul di minggu depan. Ibu tidak meminta adik-adik semua untuk mengumpulkan ke ibu, tetapi ketika nanti kita ke pertemuan selanjutnya, ibu akan menanyakan terkait dari pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nah, ini adalah referensi yang ibu gunakan dalam pembelajaran. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau dikonfirmasi? Cukup? Oke, baik. Jika cukup, ibu mungkin cukupkan sekian. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan pada saat penyampaian materi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Demikian deskripsi diri saya di mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Semoga dapat memberikan gambaran sebagai salah satu tugas dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi aspek pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan pada program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Nurul Hasanah Kutacane. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.